Termometer menunjukkan suhu minus 58 derajat Fahrenheit. Sungai-sungai membeku dengan sangat kuat sehingga truk dapat melintasinya. Kegelapan menyelimuti dunia selama 20 jam setiap hari. Begitu Anda melangkah keluar, udara begitu dingin hingga membakar paru-paru Anda seperti api. Inilah kehidupan sehari-hari bagi suku Khanty di taiga Siberia. Meskipun kebanyakan orang akan mati dalam hitungan jam dalam kondisi seperti ini, mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang di sini selama ribuan tahun. Anda berdiri di tengah taiga Siberia. Setiap arah tampak identik. Hutan putih tak berujung membentang hingga ke cakrawala. Tidak ada jalan, tidak ada tanda, tidak ada sinyal GPS. Kebanyakan orang akan panik. Namun, orang Khanty tidak pernah tersesat. Dan inilah alasannya. Mereka tidak melihat jalan karena memang tidak ada jalan. Mereka melihat salju dan bentuk pohon-pohon. Angin di daerah ini telah bertiup ke arah yang sama selama ribuan tahun. Ini menciptakan pola salju khas yang disebut sastrugi. Hanya dengan membaca lekukan salju yang terbentuk oleh angin ini, mereka tahu dengan tepat arah mana yang utara dan mana yang selatan. Ini seperti memiliki kompas yang tertulis di lanskap itu sendiri. Namun, itu bukan semuanya. Jika Anda melihat dengan seksama pada pohon spruce di taiga, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mahkotanya selalu condong sedikit ke selatan untuk menangkap sinar matahari yang berharga. Setiap pohon menjadi kompas hidup, menunjukkan jalan pulang. Sistem navigasi ini telah menjaga keluarga-keluarga tetap hidup selama beberapa generasi. Ketika kelompok pemburu melakukan perjalanan ratusan kilometer dari desa mereka, mengikuti sungai yang membeku yang semuanya tampak sama. Tanda-tanda alami ini membimbing mereka pulang dengan aman. Tidak perlu teknologi. Tidak ada baterai yang bisa mati dalam dingin. Hanya kebijaksanaan kuno yang berhasil setiap saat. Pertanyaan cepat sebelum kita lanjutkan. Jika Anda dijatuhkan di taiga tanpa GPS, apakah Anda akan mempercayakan alam untuk memandu Anda pulang? Komentar ya atau tidak. Orang Khanty telah menyempurnakan teknik perumahan yang membuat keluarga tetap nyaman dalam kondisi yang dapat membuat seluruh kota tutup. Rumah musim dingin mereka bukan sekadar tempat berlindung. Mereka adalah sistem bertahan hidup yang dirancang dengan presisi. Pertama, lokasi lebih penting daripada konstruksi. Mereka membangun rumah kayu permanen di titik-titik strategis sepanjang jalur perburuan. Tetapi, kecerdikan sejati terletak pada detailnya. Rumah-rumah ini menggunakan kayu tebal yang dipadukan dengan lumut untuk isolasi. Jendelanya sengaja dibuat kecil untuk meminimalkan kehilangan panas. Lantai dinaikkan di atas tanah beku untuk mencegah dingin meresap melalui fondasi. Namun, elemen yang paling penting adalah api yang tidak pernah padam. Keluarga Khanty menjaga api mereka tetap menyala sepanjang bulan-bulan. Musim dingin karena menyalakan api di suhu ekstrem bisa sangat sulit. Mereka telah mengembangkan sistem pengelolaan abu dan teknik pengendalian asap yang canggih untuk menjaga udara tetap bisa dihirup sambil mempertahankan panas yang menyelamatkan hidup. Di dalam kabin, setiap ruang memiliki tujuan. Ada zona hangat di dekat api dan zona dingin untuk penyimpanan makanan. Area tidur ditempatkan untuk memaksimalkan kehangatan sambil menghindari penumpukan karbon monoksida yang berbahaya. Alat-alat dan persediaan darurat disimpan di tempat tertentu sehingga dapat ditemukan meskipun dalam kegelapan total. Cum tradisional atau rumah tenda mengungkapkan pemikiran yang lebih canggih lagi. Pintu selalu menghadap ke timur. Bukan hanya karena alasan spiritual, tetapi juga karena ini meminimalkan paparan angin yang dominan. Di dalamnya, ada area sakral yang tidak boleh dimasuki oleh wanita. Bukan karena diskriminasi, tetapi karena ruang ini menyimpan peralatan berburu dan barang-barang spiritual yang harus tetap tidak terganggu demi keselamatan dan kesuksesan pemburu. Menurut Anda, apakah rumah seperti ini lebih pintar daripada sistem pemanas modern? Beritahu kami di komentar. Makanan di taiga bukan tentang rasa atau variasi. Ini tentang bertahan hidup. Dan orang Khanty telah mengembangkan diet yang memberikan apa yang dibutuhkan tubuh manusia untuk berfungsi di suhu ekstrem. Ini mungkin menantang beberapa asumsi Anda tentang makan sehat. Lemak sangat penting. Tidak hanya bermanfaat, tetapi sangat penting untuk bertahan hidup. Tubuh manusia membakar sejumlah besar kalori hanya untuk mempertahankan suhu inti di cuaca minus 58 derajat.
Diet ramping yang bekerja di iklim sedang akan membunuh Anda di sini. Daging rusa kutub memberikan protein, tetapi lemak dan sumsum tulang adalah bahan bakar energi tinggi yang dibutuhkan untuk mencegah hipotermia. Darah rusa kutub segar adalah bagian rutin dari diet musim dingin. Saya tahu ini terdengar ekstrem, tetapi ada dasar ilmiah yang kuat di balik praktik ini. Ketika Anda bekerja di suhu dingin yang mengancam nyawa, meminum semangkuk darah segar yang hangat memberikan energi dan kehangatan segera. Ini asin, kaya akan zat besi, dan mengalir melalui sistem. Anda seperti obat pemulih daya secara instan. Ini bukan perilaku primitif. Ini adalah nutrisi yang canggih yang disesuaikan dengan kondisi ekstrem. Apakah memanfaatkan setiap nutrisi dari rusa kutub terasa masuk akal bagi Anda? Atau apakah itu masih membuat Anda tidak nyaman? Komentar 1 jika itu masuk akal bagi Anda, dan 2 jika sulit diterima. Penyimpanan makanan di taiga tidak memerlukan lemari es karena seluruh lanskap adalah freezer. Mereka menggantung daging setinggi mungkin untuk menjauhkannya dari hewan, tetapi menggunakan permafrost alami sebagai sistem pengawetan. Gudang es yang digali di tanah beku menjaga suhu yang konsisten untuk menjaga makanan tetap segar selama berbulan-bulan. Namun, makanan memiliki makna sosial di luar nutrisi. Berbagi makanan adalah asuransi bertahan hidup. Di dunia di mana satu musim berburu yang buruk dapat berarti kelaparan. Menolak untuk berbagi makanan dengan orang lain bukan hanya tidak sopan. Itu berbahaya. Orang yang Anda tolak hari ini mungkin satu-satunya yang dapat membantu Anda besok. Ini menciptakan jaring pengaman sosial yang telah menjaga komunitas tetap hidup melalui banyak musim dingin yang keras. Teknik bertahan hidup yang telah kita bahas sejauh ini sangat mengesankan. Tetapi itu baru permulaan. Apa yang benar-benar membedakan Khanty adalah hubungan spiritual mereka dengan hutan itu sendiri. Ini bukan hanya cerita rakyat atau takhayul. Ini adalah pemahaman ekologi yang canggih dengan aplikasi bertahan hidup yang praktis. Biarkan saya tunjukkan apa maksud saya. Dan beri komentar 3 untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Orang Khanty telah mengembangkan pakaian yang mengalahkan perlengkapan paling mahal yang bisa dibeli dengan uang. Dan semua itu didasarkan pada pemahaman tentang satu bahan luar biasa, bulu rusa kutub. Kebanyakan orang mengira bulu hanya hangat, tetapi bulu rusa sebenarnya adalah teknik canggih. Setiap helai rambut kosong di dalamnya, seperti sedotan kecil, diisi dengan udara. Ini menciptakan sistem isolasi yang sangat ringan, namun lebih hangat daripada alternatif sintetis. Namun, kecerdikan sesungguhnya terletak pada cara mereka menggunakannya. Malitsa, mantel bulu rusa tradisional mereka, adalah keajaiban desain. Ketika bepergian jauh dalam suhu ekstrem, mereka hanya menarik tangan mereka ke dalam mantel dan mengencangkan ikat pinggang. Seketika, mantel itu berubah menjadi kantung tidur, tempat perlindungan hangat portabel. Keringat keluar melalui serat alami, tetapi dingin tidak dapat menembus. Malitsa yang dibuat dengan baik benar-benar bernilai sangat tinggi karena dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Sistem alas kaki mereka juga sangat canggih. Sepatu bot bulu diisi dengan rumput kering untuk isolasi tambahan. Mereka mengenakan beberapa lapis sarung tangan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pelindung wajah mencegah frostbite sambil memungkinkan penglihatan dan pernapasan yang jelas. Setiap bagian bekerja bersama sebagai sistem terintegrasi. Yang menarik adalah bahwa para penjelajah Arktik dan peneliti militer telah mempelajari desain-desain ini selama beberapa dekade. Berusaha meniru efektivitasnya dengan bahan modern, namun pakaian tradisional Khanty seringkali mengalahkan perlengkapan sintetis yang harganya ribuan dolar. Rahasianya bukan hanya dalam bahan-bahan tersebut. Ini tentang memahami bagaimana tubuh manusia kehilangan panas dan merancang pakaian yang bekerja dengan proses alami, bukan melawannya. Jika Anda sudah menonton sejauh ini, kami senang mengetahui Anda menikmati video ini. Jika demikian, jangan lupa untuk meluangkan 5 detik untuk berlangganan saluran dan menyalakan notifikasi. Kami masih punya banyak hal untuk dibagikan kepada Anda. Dan tetaplah bersama kami untuk lebih banyak konten yang membuka wawasan. Anda mungkin telah mendengar tentang festival beruang mereka. Tetapi yang belum Anda dengar adalah mengapa ini penting untuk bertahan hidup. Beruang bukan hanya binatang bagi orang Khanty. Mereka dianggap sebagai anak bungsu dari dewa langit mereka. Torum,
Orang Khanti tidak pernah menyebut beruang dengan nama mereka. Mereka memanggilnya orang tua, tuan, orang, atau tamu. Ini bukan sekadar sopan santun. Ini adalah manajemen risiko. Beruang sangat cerdas, dan beberapa orang percaya mereka dapat memahami percakapan manusia dengan menunjukkan rasa hormat melalui bahasa. Para pemburu mengurangi kemungkinan pertemuan agresif ketika beruang dibunuh. Komunitas melakukan upacara yang bisa berlangsung 3 hingga 7 hari. Ini mencakup lagu, tarian, cerita, dan ritual yang rumit. Orang luar sering menganggap ini hanya cerita rakyat. Tetapi itu memiliki beberapa fungsi bertahan hidup. Pertama, memastikan seluruh komunitas berpartisipasi dalam pemrosesan dan pengawetan daging, memaksimalkan manfaat gizi. Kedua, memperkuat ikatan sosial yang penting untuk kelangsungan hidup kelompok. Ketiga, menjaga keseimbangan psikologis yang diperlukan untuk membunuh hewan berbahaya tanpa menjadi ceroboh atau terlalu agresif. Upacara beruang juga mengajarkan pengetahuan penting tentang perilaku beruang, teknik berburu, dan pengolahan daging. Generasi muda belajar dengan berpartisipasi, bukan melalui pelajaran formal. Ini memastikan bahwa keterampilan bertahan hidup yang penting diteruskan dari generasi ke generasi tanpa hilang. Hubungan spiritual dengan beruang mencerminkan pemahaman canggih tentang dinamika predator dan mangsa. Dengan memperlakukan beruang sebagai makhluk yang kuat yang layak dihormati, orang Khanti mempertahankan rasa takut yang sehat, yang mencegah rasa percaya diri yang berbahaya. Di dunia di mana satu kesalahan dengan beruang bisa berakibat fatal, kerangka spiritual ini menjaga orang tetap hidup. Mari saya jelaskan satu kesalahpahaman besar lainnya. Shamanisme Khanti bukanlah tentang kostum atau hiburan. Ini adalah sistem canggih untuk mengelola stres psikologis dalam kondisi bertahan hidup ekstrem. Ketika hidup Anda bergantung pada membuat keputusan yang sempurna dalam situasi yang mengancam nyawa. Kesehatan mental menjadi keterampilan bertahan hidup. Kosmologi tradisional Khanti membagi eksistensi menjadi 3 dunia. Dunia atas yang dihuni oleh roh-roh langit, dunia tengah tempat manusia hidup bersama roh pelindung, dan dunia bawah yang berhubungan dengan kematian dan penyakit. Para syaman melakukan perjalanan antar dunia ini untuk penyembuhan, petunjuk, dan menjaga hubungan dengan kekuatan leluhur. Ini mungkin terdengar seperti takhayul, tetapi pertimbangkan kenyataan psikologisnya. Hidup dalam isolasi ekstrem, menghadapi kondisi yang mengancam nyawa secara konstan, menyaksikan anggota keluarga meninggal karena kecelakaan atau kelaparan, menciptakan stres mental yang besar. Sistem syamanik menyediakan kerangka untuk memproses trauma, membuat keputusan sulit, dan menjaga harapan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Di bawah pemerintahan Soviet, syamanisme ditekan secara aktif. Drum dilarang, ritual dilarang, dan para syaman dianiaya. Namun, keyakinan ini tetap bertahan secara diam-diam karena mereka melayani fungsi psikologis penting yang tidak dapat digantikan oleh program pemerintah manapun. Saat ini, praktik syamanik sedang dibangkitkan kembali karena komunitas-komunitas mulai menyadari pentingnya untuk kelangsungan budaya dan psikologis mereka. Pandangan dunia syamanik juga memperkuat perilaku bertahan hidup yang praktis. Kepercayaan bahwa roh menghuni hutan mendorong pengamatan yang hati-hati terhadap tanda-tanda alam. Penekanan pada menjaga keseimbangan antara dunia-dunia ini diterjemahkan ke dalam berburu yang berkelanjutan dan manajemen sumber daya. Fokus pada kebijaksanaan leluhur memastikan bahwa pengetahuan bertahan hidup diturunkan dengan akurat antar generasi. Transportasi di taiga selama musim dingin adalah tarian terus-menerus dengan kematian. Dan orang Khanti telah mengembangkan teknik yang mengubah sungai beku menjadi jalan raya sambil menghindari jebakan yang membunuh para pelancong yang tidak berpengalaman. Disinilah keterampilan bertahan hidup mereka benar-benar mengesankan. Sungai-sungai beku menjadi jaringan transportasi utama selama bulan-bulan musim dingin. Tetapi membaca kondisi es memerlukan keahlian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Orang Khanti dapat menentukan ketebalan es dengan suara dan warna. Es yang tebal dan aman menghasilkan suara resonan yang dalam saat dipukul. Es yang tipis menghasilkan suara lebih tinggi dan berongga yang memberi peringatan akan bahaya. Warna es mengungkapkan strukturnya. Es biru jernih adalah yang terkuat. Es putih atau keruh
mengandung gelembung udara yang melemahkan kapasitas beban es. Mereka menggunakan beberapa metode transportasi tergantung pada kondisi. Ski tradisional memungkinkan pergerakan diam-diam melalui hutan untuk berburu. Kereta luncur dapat membawa beban berat, melintasi sungai yang membeku. Snowmobile modern telah disesuaikan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi mereka membawa risiko baru. Kegagalan mekanik jauh dari bantuan dapat berakibat fatal. Jadi metode cadangan tradisional selalu tersedia. Navigasi tanpa peta atau GPS memerlukan pembacaan beberapa tanda lingkungan secara bersamaan. Pola angin menciptakan formasi salju yang konsisten yang menunjukkan arah. Pola pertumbuhan pohon mengungkapkan kondisi cuaca yang dominan. Jejak hewan menunjukkan rute yang aman dan memberi peringatan akan area berbahaya. Posisi matahari, bahkan selama siang musim dingin yang singkat, memberi referensi arah. Namun, bahaya yang terus-menerus tidak bisa dianggap remeh. Es tipis bisa pecah tanpa peringatan, menjebak pelancong dalam air yang bisa membunuh mereka dalam beberapa menit. Badai mendadak bisa mengurangi jarak pandang menjadi nol, membuat navigasi menjadi tidak mungkin. Kegagalan peralatan dalam dingin ekstrem bisa membuat orang terjebak jauh dari bantuan. Setiap perjalanan membutuhkan perencanaan yang hati-hati, peralatan cadangan, dan pengetahuan untuk mengenali kapan kondisi sudah terlalu berbahaya untuk bepergian. Anak-anak Khanty terpapar dingin ekstrem sejak lahir, bukan karena kelalaian, tetapi melalui teknik adaptasi canggih yang membangun kemampuan bertahan hidup sepanjang hidup. Ini bukanlah tindakan membahayakan anak. Ini adalah pendidikan penting untuk hidup di taiga. Bayi dibungkus dengan bulu dan dibawa keluar secara teratur, bahkan dalam cuaca minus 40 derajat. Paparan bertahap ini membangun toleransi dingin yang akan melindungi mereka sepanjang hidup. Tubuh mereka belajar untuk mempertahankan suhu inti dengan lebih efisien. Sirkulasi darah mereka beradaptasi dengan kondisi ekstrem, dan hubungan psikologis mereka dengan dingin menjadi salah satu kedekatan, bukan ketakutan. Anak-anak belajar keterampilan bertahan hidup melalui pengamatan dan peniruan, bukan instruksi formal. Mereka mengamati orang dewasa membangun api, melacak hewan, membaca tanda-tanda cuaca, dan bernavigasi melalui hutan. Metode pembelajaran ini memastikan bahwa pengetahuan ditransfer dengan akurat, karena anak-anak melihat konsekuensi nyata dari kesalahan. Anak-anak muda belajar tentang keselamatan api sebagai keterampilan bertahan hidup pertama mereka. Mereka memahami bagaimana menjaga api, mengelola abu, mengendalikan asap, dan mengenali kondisi berbahaya. Mereka belajar untuk bergerak diam-diam melalui salju agar tidak menakuti hewan buruan. Mereka mengembangkan kemampuan untuk membaca jejak hewan, mengidentifikasi tanaman yang bisa dimakan, dan mengenali pola cuaca yang menandakan bahaya. Kemandirian sejak dini ini bukanlah pilihan. Orang dewasa sering pergi selama beberapa hari atau minggu untuk ekspedisi berburu. Anak-anak harus mampu menjaga diri mereka sendiri dan membantu merawat adik-adik mereka. Realitas keras adalah bahwa kesalahan bisa berakibat fatal, sehingga kemampuan berkembang sejak dini karena kebutuhan. Namun, ini menciptakan anak muda yang luar biasa terampil. Remaja Khanty memiliki keterampilan bertahan hidup yang akan menguji para penggemar alam liar berpengalaman. Mereka bisa bernavigasi di hutan yang tak terpetakan, membangun tempat perlindungan darurat, mencari makanan di lanskap yang tampaknya tandus, dan membuat keputusan penyelamat hidup di bawah tekanan. Ini bukan hanya mengesankan, ini penting untuk kelangsungan budaya. Orang Khanty telah mengembangkan ekspresi budaya unik yang melayani fungsi bertahan hidup praktis lebih dari nilai artistiknya. Musik mereka mencakup alat musik, gesek langka yang tidak ditemukan di tempat lain di Siberia Utara. Kutang, sebuah harpa dengan senar tendon rusa, dan alat musik kecil yang dipetik dengan rambut kuda bukan hanya untuk hiburan. Mereka dimainkan selama ritual dan sesi cerita yang menyampaikan pengetahuan bertahan hidup yang penting. Musik melayani beberapa fungsi bertahan hidup dalam komunitas terisolasi. Musik mempertahankan kohesi kelompok selama musim dingin yang panjang dan gelap, ketika depresi dan konflik bisa mengancam kelangsungan hidup komunitas. Musik menyediakan kerangka untuk menghafal informasi kompleks tentang teknik berburu, pola cuaca, dan rute navigasi.
Musik menciptakan pengalaman bersama yang memperkuat ikatan sosial yang sangat penting untuk dukungan timbal balik. Bahasa Sempal Sasa. Khanty termasuk dalam cabang Ugrik dari bahasa Ural, yang memiliki hubungan jauh dengan bahasa Hungaria dan Mansi. Bahasa Mam, bahasa ini sangat dialektal, dengan penutur dari utara, timur, dan selatan kadang-kadang kesulitan saling memahami. Keanekaragaman bahasa ini mencerminkan isolasi berbagai kelompok dan adaptasi mereka terhadap kondisi lokal tertentu. Secara tradisional, tidak ada skrip tertulis. Semua pengetahuan dan sejarah disimpan melalui cerita lisan, puisi epik, peribahasa, dan lagu ritual. Tradisi lisan ini berfungsi sebagai perpustakaan hidup untuk informasi bertahan hidup. Cerita mengandung instruksi rinci untuk teknik berburu, ramalan cuaca, identifikasi tanaman, dan prosedur darurat. Format naratif membuat informasi kompleks menjadi mudah diingat dan memastikan transmisi yang akurat antar generasi. Saat ini, banyak anak muda berjuang dengan hilangnya bahasa akibat sekolah dengan bahasa Rusia dan migrasi ke kota. Ini merupakan krisis bertahan hidup yang nyata karena bahasa tersebut mengandung pengetahuan yang tidak dapat digantikan tentang cara hidup di taiga. Upaya revitalisasi sedang dilakukan, tetapi tantangannya sangat besar. Ketika sebuah bahasa punah, pengetahuan bertahan hidup yang telah terkumpul selama berabad-abad pun ikut hilang. Sistem bertahan hidup yang telah menopang Khanty selama ribuan tahun, sekarang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengancam tidak hanya budaya mereka, tetapi juga kelangsungan hidup fisik mereka di taiga. Tekanan modern ini menunjukkan betapa canggih dan rapuhnya pengetahuan tradisional mereka. Ekspansi industri, terutama pengembangan minyak dan gas, memotong jalur migrasi tradisional dan mengganggu sistem alam yang sangat bergantung pada orang Khanty. Jalan dan pipa memecah hutan, membuat navigasi tradisional lebih sulit. Kebisingan dan polusi dari aktivitas industri mempengaruhi perilaku hewan, membuat perburuan menjadi tidak terduga. Kehadiran industri membawa pekerja luar yang tidak memahami atau menghormati pola penggunaan tanah tradisional. Perubahan iklim menciptakan kondisi yang lebih berbahaya lagi. Musim dingin yang lebih hangat mungkin terdengar seperti kelegaan, tetapi sebenarnya lebih berbahaya daripada cuaca yang selalu dingin. Es yang tidak stabil membuat perjalanan sungai menjadi tidak dapat diprediksi. Tanda-tanda cuaca tradisional menjadi tidak dapat diandalkan ketika pola iklim bergeser. Hewan mengubah jalur dan waktu migrasi mereka, mengganggu jadwal berburu yang telah berjalan selama generasi. Tren pemanasan juga memengaruhi teknik penyimpanan makanan dan pengawetan yang bergantung pada suhu beku yang konsisten. Pengetahuan tradisional menjadi lebih sulit diterapkan ketika kondisi lingkungan yang dirancangnya tidak lagi ada secara konsisten. Kelangsungan budaya menghadapi ancaman yang sama seriusnya. Kehilangan bahasa semakin cepat karena anak-anak muda pindah ke kota untuk pendidikan dan pekerjaan. Tradisi lisan yang melestarikan pengetahuan bertahan hidup rusak ketika tidak ada lagi cukup penutur asli untuk memeliharanya. Keterampilan tradisional menjadi tidak relevan ketika alternatif modern tampak lebih mudah dan lebih dapat diandalkan. Namun mungkin ancaman yang paling berbahaya adalah kehilangan hubungan dengan tanah itu sendiri. Ketika anak-anak muda tumbuh di lingkungan perkotaan, mereka tidak mengembangkan pengetahuan lingkungan mendalam yang memungkinkan bertahan hidup di taiga. Mereka mungkin mempertahankan sebagian identitas budaya, tetapi mereka kehilangan keterampilan praktis yang mendefinisikan apa artinya menjadi Khanty. Orang Khanty Utara telah menguasai sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia modern kita untuk dipahami. Bertahan hidup sejati bukanlah tentang memiliki teknologi terbaik atau sumber daya terbanyak. Ini tentang mengembangkan hubungan mendalam dengan lingkungan Anda dan belajar bekerja dengan sistem alam, bukan melawannya. Pengetahuan mereka mewakili ribuan tahun percakapan dan kesalahan, yang disempurnakan melalui generasi di mana kesalahan berarti kematian di dunia yang dikendalikan oleh iklim. Dipandu oleh GPS kita, kita telah kehilangan keterampilan yang dulu membuat nenek moyang kita bertahan hidup. Orang Khanty mengingatkan kita bahwa kemampuan beradaptasi manusia dan pengetahuan tradisional dapat mengatasi kondisi yang akan mengalahkan teknologi modern. Pendekatan berkelanjutan mereka terhadap penggunaan sumber daya memberikan pelajaran untuk manajemen lingkungan.
Strategi bertahan hidup berbasis komunitas mereka menunjukkan kepada kita pentingnya kerjasama sosial dalam situasi krisis. Yang paling penting, mereka membuktikan bahwa kondisi ekstrem tidak mengalahkan manusia yang memahami lingkungan mereka dan menghormati batasannya. Hubungan dengan tanah memungkinkan bertahan hidup, bukan dominasi atasnya. Ketika dunia kita menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat, kebijaksanaan orang Khanty menjadi semakin relevan. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang teknik bertahan hidup Khanty? Apakah Anda pernah mengalami kondisi dingin ekstrem? Dan bagaimana Anda menghadapinya? Beritahu saya di komentar di bawah tentang budaya bertahan hidup pribumi lainnya yang ingin Anda pelajari. Kami selalu menantikan mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini. Saya harap Anda menikmati video ini. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.